Yo, konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Leluhur Terkuat Dalam Sejarah. Yang dimana, di video kali ini Mimin akan membahas chapter 112 hingga chapter 116. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun sebelumnya. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Changsuan yang menyadari dirinya diawasi itu pun berkata di dalam hati, "Aku telah menyembunyikan kekuatanku seperti ini, dan kau masih takut untuk menyerangku? Apa kau terlalu penakut? Jika kau tidak dapat memanfaatkan kesempatan seperti ini, aku tidak tahu kapan kau akan menyerangku. Lagi pula, kekuatanku belum pulih sepenuhnya." Melihat Changsuan tidak fokus dengan pertarungannya, Pretty Face pun menjadi kesal dan berkata, "Bertarunglah serius denganku. Mengapa kau tiba-tiba tidak fokus?" Setelah mengatakan itu, Pretty Face pun melancarkan tinjunya dengan kuat ke arah Changsuan sambil berkata, "Apa kau terlalu meremehkanku?" Melihat tinju yang datang ke arahnya, Changsuan pun menahan serangan tinju itu dengan tangannya. Akan tetapi, pada saat Changsuan menahan tinju itu, tangan Changsuan pun mendapat luka akibat menahan serangan itu. Changsuan pun terkejut dan bertanya kepada Pretty Face, "Hah? Pukulan yang luar biasa. Kau sedang tidak menggunakan semua kekuatanmu sekarang kan?" Mendengar pertanyaan itu, Pretty Face pun berkata, "Masih berani mengganggu? Maka kau akan menghadapi kematian." Setelah mengatakan itu, Pretty Face pun menyerang Changsuan dengan menggunakan lutut kaki kanannya tepat ke wajah Changsuan. Melihat serangan mendadak itu, Changsuan pun dengan cepat menghindari serangan itu dengan melompat ke belakang. Melihat Changsuan yang dapat menghindari serangan itu, Pretty Face pun berkata, "Semua seranganku dapat dihindari. Aku harus melakukan yang terbaik dan mencoba membunuhmu. Awalnya, trik ini disediakan untuk kekerasan. Lagi pula, aku masih ingin menjadi kepala dari 8 Hercules. Sekarang, aku tidak berpikir bahwa kau dapat menguasai langkah ini dari percobaan pertama." Setelah mengatakan itu, Pretty Face pun menggunakan tekniknya untuk memperkuat tubuhnya, sehingga tubuh Pretty Face pun menjadi lebih besar dari sebelumnya dan dialiri dengan kekuatan yang kuat. Melihat hal itu, Changsuan pun berkata, "Kohesi tubuh fisik begitu kuat, sehingga dapat memadatkan tubuh fisik menjadi keadaan seperti itu dalam sekejap. Tampaknya, kau hanya melakukan pemanasan sampai sekarang, untuk meregangkan ototmu sepenuhnya." Mendengar perkataan Changsuan, Pretty Face pun berkata, "Tidak mengherankan, kau memiliki beberapa pengetahuan." Lalu, mendengar perkataan Pretty Face sebelumnya, Changsuan pun bertanya, "Apa maksudmu tentang kalian tadi, tentang 8 Hercules? Karena penasaran, di mana peringkatmu di antara 8 orang hebat?" Mendengar perkataan Changsuan, Moody pun menjawab, "Aku berada di peringkat ketiga, dan dia adalah kedua." Mendengar jawaban itu, Changsuan pun berkata, "Menarik, kau hanya yang ketiga, berdasarkan kekuatanmu sendiri. Aku dapat dengan aman mengatakan bahwa beberapa orang yang sudah aku kalahkan sebelumnya tidak dapat menandingimu, dan Kaisar Barbarian yang memimpin kalian berdelapan. Aku semakin penasaran ingin melihat kekuatannya." Setelah mengatakan itu, Changsuan pun bergerak maju ke arah Pretty Face untuk melancarkan serangannya. Melihat hal itu, Pretty Face pun juga bergerak maju untuk melawan Changsuan, sehingga pertarungan mereka berdua pun kembali dimulai. Qi Zhanghuang yang melihat pertarungan Pretty Face dan Changsuan itu pun berkata, "Orang Barbaria ini agak tidak biasa. Tubuh fisik orang yang bertarung melawan Ye Changsuan tidak kalah dengan Kaisar Iblis terkuat di bawahku." Setelah mengatakan itu, Zhang Huang pun bertanya kepada Xiao Jie, "Apakah kau pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya?" Mendengar pertanyaan itu, Xiao Jie menjawab, "Barbaria sudah ada sejak lama, dan termasuk ke dalam benua Barbarian yang tidak berkultivasi kekuatan spiritual, tetapi hanya berkultivasi tubuh fisik. Tempat ini ada ketika aku naik ke alam atas, namun saat itu yang bisa naik hanya Ling Xiu. Jadi, tempat biadab ini dibenci oleh kebanyakan biksu. Tanpa diduga, para kultivator Barbarian dapat memiliki kekuatan seperti itu murni dengan kekuatan fisiknya. Jika ada cukup dari tubuh daging ini, mereka mungkin bisa menenggelamkan dunia atas dengan darah kan?" Mendengar perkataan Xiao Jie, Zhang Huang pun berkata, "Ya, aku juga berpikir demikian. Selain itu, apakah kau ingat bahwa ketika Ye Changsuan datang ke alam atas 2000 tahun yang lalu, dia hanya mengandalkan tubuh fisiknya untuk berdiri teguh. Tampaknya, Ye Changsuan dan Barbaria memiliki ikatan yang kuat." Mendengar hal itu, Xiao Jie pun berkata, "Benar, biarkan saja mereka saling bertarung, dan pada akhirnya kita akan menuai keuntungan. Kita tidak perlu mengambil tindakan terhadap Ye Changsuan sekarang." Beberapa saat kemudian, Changsuan yang telah selesai bertarung itu pun berkata kepada Pretty Face, "Itu tidak buruk, sudah lama aku tidak bertarung sebanyak ini. Namun, kau sepertinya kelelahan." Mendengar perkataan Changsuan, Pretty Face pun menjadi kesal dan kembali bergerak menyerang Changsuan sambil berkata, "Lelah, aku baru saja mulai." Pretty Face pun mengantarkan kakinya ke tanah sehingga terbelah menjadi dua. Kemudian, Pretty Face pun mengangkat tanah yang terbelah itu sehingga tercipta tembok besar di hadapan Changsuan. Melihat hal itu, Changsuan pun berkata, "Menarik." Lalu, Pretty Face pun melompat ke arah batu itu dan memukulnya dengan kuat tenaga, sehingga bebatuan itu pun hancur menjadi potongan yang lebih kecil.
Pretty Face pun menendang dan memukul bebatuan kecil itu ke arah Chang Xuan. Chang Xuan yang melihat batu datang ke arahnya itu pun dengan sigap menggunakan kekuatannya untuk menahan semua batu besar yang datang ke arahnya. Kemudian, Pretty Face pun dengan cepat melompati bebatuan yang berterbangan itu dan bergerak ke belakang Chang Xuan untuk melancarkan tinjunya sambil berkata, "Mati kau." Chang Xuan pun dengan santainya menahan tinju dari Pretty Face itu dengan tangan kanannya. Pretty Face pun semakin emosi dan terus-menerus melancarkan tinjunya ke arah Chang Xuan. Tiba-tiba, Moody yang melihat pertarungan mereka berdua pun berkata, "Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Untuk serangan diam-diam seperti itu, wajar untuk dipersiapkan dengan baik sebelum kau dapat mengambil tindakan. Dia mengetahui semua yang kau lakukan. Lagi pula, tubuh fisiknya, seperti yang telah kau lihat, tidak dapat dilukai oleh Man Yin dengan seluruh kekuatannya." Setelah mengatakan itu, Moody pun membuang minumannya dan menggunakan tekniknya ke arah Chang Xuan yang sedang bertarung itu. Melihat serangan Moody, Chang Xuan pun dengan cepat menghindari serangan itu. Akan tetapi, serangan dari Moody itu pun berhasil memotong sedikit rambut dari Chang Xuan. Chang Xuan pun berkata, sangat tajam. Melihat Chang Xuan lengah, Pretty Face pun tiba-tiba muncul di samping Chang Xuan dan melancarkan tinjunya sambil berkata, "Masih berani lengah? Matilah kau sialan." Melihat hal itu, Chang Xuan pun dengan cepat menghindari serangan dari Pretty Face. Chang Xuan pun berkata, "Sangat berbahaya, hampir saja aku kena." Mendengar perkataan Chang Xuan, Pretty Face pun berkata, "Jadi, bagaimana jika kau melarikan diri saja?" Yang mengatakan bahwa tinjuku hampir saja mengenaimu. Lagi pula, dalam hal kekuatan serangan, baris di atasku jauh lebih tinggi dariku. Mendengar perkataan Pretty Face, Chang Xuan pun terkejut dan segera melihat ke arah belakangnya. Pada saat melihat ke arah belakang, terlihat serangan dari Moody pun telah bergerak ke arah Chang Xuan. Chang Xuan pun mengentakkan kakinya untuk membuat pertahanan diri dari batu. Akan tetapi, pertahanan itu pun tidak dapat menahan serangan dari Moody, sehingga Chang Xuan pun terkena serangan dari Moody. Melihat hal itu, Pretty Face pun tersenyum dan berkata, "Aku tidak percaya kau bisa menghindari yang satu ini. Jadi, jangan repot-repot bersembunyi." Xiao Jie yang melihat serangan dari Moody itu pun terkejut dan bertanya kepada Zhang Huang, "Apa yang terjadi padamu jika kau terkena serangan setingkat ini?" Mendengar pertanyaan itu, Zhang Huang pun menjawab, "Paling banyak, aku akan mendapatkan luka ringan. Aku dalam masa primaku sekarang, meskipun serangan ini tidak lemah. Raja Iblisku, kurasa serangan seperti itu tidak cukup membuatku khawatir." Mendengar jawaban dari Zhang Huang, Xiao Jie pun berkata, "Namun, dengan Chang Xuan itu berbeda. Kekuatan pukulan saat ini tidak seperti sebelumnya. Jika dia terkena, dia setidaknya harus terluka parah." Kemudian, Pretty Face yang tidak melihat pergerakan lagi dari Chang Xuan pun berkata, "Aku akhirnya membunuhnya. Selanjutnya, giliran kalian untuk mati." Mendengar perkataan Pretty Face, rekan-rekan Chang Xuan pun bersiap untuk bertarung. Tiba-tiba, suara Chang Xuan pun terdengar yang berkata, "Apa kau yakin aku sudah mati?" Mendengar suara itu, Pretty Face pun terkejut dan segera melihat ke arah balik asap sambil berkata, "Ini tidak mungkin." Chang Xuan pun muncul dari balik asap, yang dimana pakaiannya itu telah menjadi rusak dikarenakan serangan dari Moody tadi. Chang Xuan pun berkata, "Kalian telah melakukannya dengan sangat baik. Sayang sekali, dengan serangan itu, kau tidak bisa menembus pertahananku." Chang Xuan pun merobek bajunya yang telah rusak untuk menghilangkan penghalang dari tubuhnya. Melihat Chang Xuan yang masih hidup, Pretty Face dan Moody pun terkejut dan berkata, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa selamat?" Xiao Jie yang melihat Chang Xuan selamat itu pun menjadi kesal, sehingga dirinya yang marah itu pun menggenggam keras kepala tengkorak yang ada di kursinya hingga hancur. Xiao Jie pun berkata, "Tubuhnya ini, tidak heran dia berani melewati malapetaka abadi." Zhang Huang yang melihat hal itu pun juga berkata, "Kekuatannya mungkin tidak cukup, tetapi dalam hal tubuh fisik saja, dia mungkin sudah melangkah maju." Setelah mengatakan itu, Zhang Huang dan Xiao Jie pun berkata, "Aku tidak tahan lagi, dia harus mati." Yuyu yang melihat tubuh Chang Xuan itu pun berkata dengan hawa nafsunya, "Tubuh suamiku sangat bagus." Mendengar perkataan Yuyu, Nyonya Qin pun berkata, "Tapi aku pikir Chang Xuan sepertinya lebih kurus. Hidupnya pasti tidak terlalu baik di alam atas." Lalu, Chang Xuan pun meregangkan tubuhnya untuk bersiap bertarung sambil berkata, "Ini seharusnya menjadi sesi pelatihan bagiku. Lagi pula, aku punya lawan yang lebih penting untuk dihadapi. Kalian semua telah mendorongku sampai ke titik ini. Titik di mana aku melawan kalian dengan setengah serius dan mempermalukan kalian. Ayo kita mulai lagi, pemanasanku sudah selesai." Mendengar perkataan Chang Xuan, Pretty Face pun terkejut dan berkata, "Pemanasan?" Yuyu yang melihat Chang Xuan mulai serius bertarung pun menjadi gembira dan berkata, "Suamiku akhirnya berantem dengan serius." Kemudian, Chang Xuan yang telah selesai pemanasan itu pun tiba-tiba menghilang dari tempat awal dirinya berdiri. Pretty Face pun tidak dapat melihat kecepatan luar biasa dari Chang Xuan. Lalu, Moody pun berkata kepada Pretty Face, "Menyingkirlah, dia di belakangmu." Akan tetapi, peringatan dari Moody pun sudah terlambat. Chang Xuan yang tiba-tiba muncul di belakang Pretty Face itu pun sudah bersiap untuk meninju Pretty Face dengan kekuatan api yang mengalir di tangannya. Pretty Face yang melihat hal itu pun hanya bisa diam dan menerima pukulan dari Chang Xuan, sehingga Pretty Face pun terpental jauh. Setelah melakukan tinju itu kepada Pretty Face, Chang Xuan pun memegang pergelangan tangannya sambil berkata, "Untuk berhasil menyerangku,
Kau harus memiliki kekuatan sepertiku. Serangan yang lemah tidak dapat melukai siapapun. Apalagi, dalam serangan jarak jauh, kekuatan serangannya sendiri selalu berkurang. Mendengar perkataan Chang Xuan, Mudi pun menjadi kesal. Kemudian, Chang Xuan pun kembali bergerak dengan cepat, sehingga langkahnya itu pun tidak dapat terlihat. Tiba-tiba, Chang Xuan pun muncul di belakang Mudi dan kembali bertanya, apakah aku benar? Serangan itu harus menjadi serangan jarak dekat, serangan yang paling kuat. Mudi, yang menyadari keberadaan Chang Xuan di belakangnya itu pun dengan cepat melangkah mundur. Chang Xuan yang sudah memegang minuman dari Mudi itu pun meminumnya. Melihat Chang Xuan melakukan hal itu, Mudi pun berkata dengan nada kesal, apa-apaan itu? Lalu, Mudi pun berkata di dalam hati, dia sangat cepat, tanpa aku sadari, dia datang di belakangku dalam sekejap, dan dia masih punya waktu untuk merebut labu anggurku. Setelah Chang Xuan meminum anggur milik Mudi, Chang Xuan pun berkata, katakanlah, anggurmu ini tidak buruk, bagaimana ini dibuat? Mendengar perkataan Chang Xuan, Mudi yang kesal karena minumannya itu diambil pun bergerak maju sambil berkata, kembalikan labu anggurku. Mudi pun melancarkan serangannya ke arah Chang Xuan, akan tetapi, dengan kecepatan yang dimiliki Chang Xuan, hal itu pun menjadi percuma. Chang Xuan pun yang telah menghindari serangan Mudi itu pun kembali meminum anggur miliknya itu. Mudi yang merasa dipermainkan itu pun bertanya kepada Chang Xuan, jika kau ingin membunuh atau memotongku, kau bisa melakukannya. Kenapa kau harus mengandalkan kekuatanmu untuk mempermalukanku seperti ini? Mendengar pertanyaan itu, Chang Xuan pun menjawab, aku tidak mempermalukanmu. Menurutku, anggur ini enak. Tidak banyak hal yang sesuai dengan seleraku hari ini. Aku akan memberitahumu sesuatu, ikuti aku. Chang Xuan pun melempar kembali botol anggur itu kepada Mudi. Mudi, yang mendengar perkataan Chang Xuan tadi pun bertanya, ikut denganmu kemana? Tiba-tiba, muncul seorang barbarian lagi yang datang ke tempat itu. Barbarian itu pun berkata kepada Chang Xuan, penyusup, kau sedikit terlalu keterlaluan. Beraninya kau memburu pengikut kaisar. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and see you.